Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Oh, kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-629 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Rusli sebagai Paraji Gading, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Cerita yang dipaparkan oleh Paraji Gading itu semakin membuka mata Ken Arok atas sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh pada keris Empu Gandring. Ken Arok menjadi semakin gelisah. Bayang-bayang buruk di belakang keris itu menjadi mimpi abadi yang mengganjal dadanya, menyeruak mengharu birukan pikirannya.
Paman Paraji Gading, mumpung Baginda sedang berada di ruang Seba, menerima kehadiran beberapa orang senopati, aku minta Paman bercerita tentang keris itu. Mengapa kau menaruh perhatian kepada keris itu, Ken Umang? Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang membuat Sri Baginda itu gelisah. Aku tahu, Paman pasti mengetahuinya. Dugaanmu salah, Ken Umang. Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah Sri Baginda berusaha melenyapkan keris itu. Pertama dengan membuangnya di puncak Gunung Kelut dan gagal. Yang kedua, dengan meleburnya, tetapi Kiai Porosoro tidak berhasil. Keris itu kembali kepada tuannya. Aku telah menunaikan tugas yang diberikan kepadaku. Kiai Porosoro dan Panji Sumekar telah aku bunuh. Aku ingat sekali saat itu, Paman Paraji. Ganter sedang berada di ambang peperangan melawan Kediri. Aku dan Kebo Ijo diajak oleh Sri Baginda ke suatu tempat yang aku lupa namanya untuk mengambil keris pesanannya. Empu yang membuat keris itu disebut-sebut Sri Baginda bernama Empu Gandring. Lalu? Itulah, aku jadi bertanya-tanya, kenapa dengan Baginda? Kalau kau ingin mengetahuinya, kau istrinya, Ken Umang. Kau tentu lebih tahu bagaimana caranya daripada aku. Ya, baiklah. Aku akan menanyakan hal itu kepada Sri Baginda. Sang waktu terus bergerak, pasewakan yang diselenggarakan di pagelaran atau pendopo istana telah bubar. Ken Umang menyongsong suaminya dengan senyum yang menghias bibirnya. Apakah yang dibicarakan di dalam paseban, tuanku? Banyak hal yang dibicarakan Ken Umang. Aku memerintahkan kepada para prajurit untuk menjaga ketentraman dan keamanan negara. Juga kepada para nayaka untuk segera berbuat sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan segenap rakyatku. Bagaimana dengan Toh Jaya? Toh Jaya sedang tidur, tuanku. Aku ingin melihatnya. Mari, tuanku. Ken Arok tersenyum dan mengangguk-angguk melihat Toh Jaya tertidur lelap. Meski masih ada rasa risih melihat tempong besar di pipi anaknya itu, namun Ken Arok telah bisa menerima kehadiran bayi itu dengan perasaan lebih lapang. Demikian juga dengan Ken Umang. Tuanku, Ada apa? Paman Paraji Gading telah kembali dari tugasnya. Iya, kenapa? Hamba tiba-tiba teringat ketika itu tuanku mengajak hamba bersama Kebo Ijo ke suatu tempat. Kemudian tuanku meminta hamba dan Kebo Ijo untuk menunggu beberapa saat lamanya. Pada saat itu, tuanku menemui Empu Gandring mengambil sebuah keris. Bukankah demikian, tuanku? Iya. Nampaknya sekarang tuanku digelisahkan oleh keris itu. Ada apa, tuanku? Tidak ada gunanya aku bercerita kepadamu, Ken Umang. Tuanku Sri Baginda, hamba adalah istri tuanku. Sepatutnya jika tuanku membagikan segala macam keluh kesah yang sedang tuanku sandang kepada hamba. Monggo tuanku, berceritalah kepada hamba. Apakah yang sebenarnya menghantui pikiran tuanku? Barangkali hamba yang bodoh ini bisa membantu memberikan wawasan kepada tuanku Sri Baginda. Keris itu membuatku gila. Hamba mengetahui hal itu, tuanku. Akan tetapi mengapa? Kutukan. Kutukan itu yang selalu menghantuiku, Ken Umang. Aku berusaha menghindarinya dengan memerintahkan kepada Dipusari dan Rudrobondo untuk melarungnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Keris itu kembali kepadaku. Aku mencobanya sekali lagi. Aku perintahkan kepada pamanmu Paraja Gading itu. Orang bernama Porosoro kemudian disodorkan kepadaku. Porosoro itu ternyata juga tidak bisa. Keris itu kembali kepadaku. Keris itu menjadi bayang-bayang kutukan yang selalu mengikuti aku. Kemanapun aku pergi. Hamba masih belum jelas mengenai kutukan itu, tuanku. Dengar, Ken Umang. Saat itu aku membunuh Empu Gandring karena terlampau lamban menyelesaikan keris itu. Empu Gandring tidak terima dengan apa yang terjadi. Ia menjatuhkan kutukan kepadaku. Akan ada 7 orang berikutnya yang mati akibat keris itu. Termasuk aku dan anak turunku. Kau sudah mendengarnya, Ken Umang. Ken Umang memejamkan matanya sesaat, meresapi debur jantungnya sendiri yang meningkat. Ken Umang kembali membuka matanya, memandang pada suaminya. Nah, apa katamu? Wawasan apa yang akan kau berikan kepadaku? Tuanku percaya kepada kutukan itu.
Mengapa tuanku percaya dengan kata-kata Empu Gandring? Aku tidak bisa mengabaikannya, Ken Umang. Jika menurut hamba tuanku tidak perlu terlalu memikirkan apa yang pernah diucapkan oleh Empu Gandring. Empu Gandring itu sudah mati, tuanku. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah mati kepada yang masih hidup? Lagi pula menurut hamba, yang berhak menentukan kematian itu bukan Empu Gandring, bukan keris buatannya. Mengapa tuanku memikirkannya? Pendapatmu mungkin benar, Ken Umang. Akan tetapi kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Apakah yang tuanku rasakan? Aku bisa merasakan bahwa kekuatan kutukan itu ada. Aku tidak bisa mengabaikannya. Kau lihat keris itu. Aku sudah memerintahkan untuk membuangnya, agar keris itu tidak akan dipergunakan orang untuk membunuhku. Tetapi apakah yang kemudian terjadi? Keris itu kembali. Aku perintahkan Porosoro untuk meleburnya. Keris itu juga kembali. Apa menurutmu itu bukan bukti? Aku bisa merasakannya, Ken Umang. Bayang-bayang kutukan itu selalu mengikutiku. Ia muncul sebagai Empu Gandring. Ia muncul sebagai Tunggul Ametung. Ia muncul pula sebagai Kebo Ijo yang menghujatku. Dan mimpi yang paling mengerikan adalah mimpi itu. Seorang pemuda tampan. Ia menggenggam keris Empu Gandring, menikamku hingga ususku terburai. Sekali sentak ususku yang terburai itu pun putus. Racun pada keris itu sangat kuat. Luka kecil saja telah sanggup untuk membunuh, apalagi luka yang menyebabkan perut terburai. Itu hanya mimpi, tuanku. Tuanku terlalu memikirkannya, hingga apa yang tuanku pikirkan itu hadir di dalam impian tuanku Sri Baginda. Itu bukan sembarang impian, Ken Umang. Jika mimpi, ia hanya akan hadir sekali. Mimpi tidak pernah terulang dengan adegan yang sama, kau tahu. Mimpi tidak akan pernah terulang. Namun jika mimpi muncul berulang-ulang, itu menunjukkan bahwa mimpi itu bukan sembarangan. Pembicaraan itu meninggalkan kesan yang mendalam di hati Ken Umang. Minatnya untuk mengetahui lebih jauh apa dan bagaimana keris Empu Gandring itu semakin mekar menyeruak. Namun sejalan dengan itu, kutukan yang diucapkan oleh Empu Gandring menjadi bahan renungannya pula. Tuanku, Bagaimana? jika kutukan itu benar, siapa saja yang akan menjadi korban, tuanku? Pertanyaanmu aneh, Ken Umang. Bagaimana aku bisa mengetahui? Jika hamba diperkenankan, hamba mohon tuan mengulang apa yang telah diucapkan oleh Empu Gandring itu. Akan ada 7 korban lagi yang akan menyertai kematiannya. Korban berikutnya adalah aku, Tunggul Ametung, dan Kebo Ijo. Korban yang lain, aku sendiri, dan di antaranya anak turunanku. Itulah yang membuatku resah, Ken Umang. Jika kematianku, mungkin aku tidak mempersoalkannya. Akan tetapi, anak turunanku. Apakah dengan demikian, kutukan itu akan menjamah putra hamba, Toh Jaya? Entahlah, Ken Umang. Ampun, tuanku. Hamba berpendapat jika kutukan itu benar, sebenarnya tuanku bisa memperkirakan siapakah kira-kira yang akan melakukannya. Apa maksudmu, Ken Umang? Jika kelak ada orang yang bermaksud membunuh Baginda, siapakah kira-kira yang akan melakukannya? Atau apakah ada orang yang berani melakukannya? Aku belum bisa mencerna apa yang kau maksud, Ken Umang. Hamba, tuanku, tentunya tidak ada seorang pun yang berani melakukan perbuatan itu kepada Baginda, kecuali seseorang yang menyimpan alasan yang luar biasa. Alasan yang luar biasa? Apa yang kau maksud? Dendam. Dendam? Hamba, tuanku, dendam. Hanya orang yang mempunyai dendam kepada tuanku yang berani melakukan itu. Siapa? Menurutmu siapa, Ken Umang? Tuanku, hanya tuanku yang bisa menerka siapa kira-kira yang mempunyai dendam kepada tuanku. Siapa? Sebut siapa menurutmu? Hamba tentu tidak mengetahuinya, tuanku. Justru tuanku yang bisa memperkirakannya. Jika tuanku berkenan menerima pendapat hamba, maka sebenarnya tuanku mempunyai peluang untuk menghindari kutukan itu. Caranya?
Apakah tuanku akan membiarkan orang yang tuanku perkirakan kelak akan menjadi sumber malapetaka bagi tuanku? Jangan berbelit-belit, Ken Umang. Cepat sebut, siapa menurutmu yang menyimpan dendam kepadaku? Jika Empu Gandring itu mempunyai anak, barangkali anak Empu Gandring menyimpan dendam atas kematian orang tuanya. Jika Kebo Ijo mempunyai anak, mungkin anak Kebo Ijo akan membalas kematian ayahnya. Betapa tajam lidah Ken Umang, dan Ken Arok langsung bisa mengikuti kemana arah pembicaraan istrinya itu. Empu Gandring membawa dendamnya ke gerbang kematiannya. Kebo Ijo membawa kesumat dendamnya bersama kematian sekaratnya. Tinggal Tunggul Ametunglah orangnya. Adakah anak Tunggul Ametung yang bernama Anusapati yang mempunyai peluang untuk membunuhnya sesuai kutukan Empu Gandring? Berpikir akan hal itu, Ken Arok merasakan desir di dadanya. Hamba, tuanku, hamba hanya mengatakan bagaimana perhitungan hamba. Hamba tidak bermaksud berprasangka kepada orang lain. Kau benar, Ken Umang. Iya, kau benar. Hanya orang yang mempunyai dendam kesumat kepadaku yang mempunyai peluang untuk melakukan itu. Tidak terhitung jumlahnya orang yang menyimpan dendam kepadaku. Kertajaya yang aku tumbangkan itu, Kertajaya menyimpan dendam kesumat kepadaku. Empu Gandring, dendamnya terlontar lewat kutukannya yang mengerikan itu. Empu Gandring tidak mempunyai anak atau keturunan. Demikian juga dengan Kebo Ijo. Kebo Ijo tidak mempunyai anak. Kebo Ijo bisa aku abaikan. Berikutnya adalah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung. Apakah anak keturunan Tunggul Ametung itu yang kelak akan menjadi duri di dalam dagingku? Jika kata-kata hamba itu kelak menjadi kenyataan, betapa naifnya, karena Anusapati itu justru telah tuanku angkat menjadi Pangeran Pati. Kemungkinan itu memang ada, Ken Umang. Akan tetapi aku tidak boleh gegabah mengambil kesimpulan begitu saja. Aku akan merenungkannya. Barangkali tuanku bisa meminta bantuan kepada seseorang yang mempunyai kemampuan mengintip apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Atau orang yang mampu menafsirkan makna sebuah mimpi. Apa kau percaya orang yang mempunyai kemampuan semacam itu ada? Aku ingin tenang. Aku ingin melupakan semua itu. Kalau kau masih berminat untuk membicarakannya, Ken Umang, cobalah kau berbicara dengan dirimu sendiri. Sekarang aku ingin tidur. Kegelisahan Ken Arok akhirnya menjalar menjadi kegelisahan Ken Umang. Istri kedua Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi itu membayangkan betapa kelak seseorang entah siapa akan menghunjamkan keris Empu Gandring kepada Toh Jaya, anak keturunannya. Meski Ken Umang pernah menyimpan rasa tidak senang melihat wujud anaknya yang memiliki sebuah tempong besar di pipinya itu, tetapi membayangkan anak itu kelak mati dihunjam keris, Ken Umang merasa tidak rela. Dalam pada itu, bukan kebiasaan Sri Rajasa yang tidak pernah tidur di siang hari. Kali itu Sri Baginda tertidur di sebuah balai-balai di sebuah ruang dari keputren Ken Umang. Aku yakin, aku bisa menebak. Pasti Anusapati. Ya, aku yakin, pasti Anusapati. Kelak jika anak itu dewasa, tentu akan bertanya kepada Ken Dedes atau kepada siapapun tentang siapa sebenarnya ayahnya. Dan pasti ada yang mengatakan bahwa ayah yang sebenarnya bukanlah Ken Arok, tetapi Tunggul Ametung. Anusapati itu pasti akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa pembunuh ayahnya bukanlah Kebo Ijo, akan tetapi Ken Arok. Itu adalah sebuah urut-urutan yang paling masuk akal. Apalagi Ken Dedes itu tentu mendukungnya untuk membalas dendam. Anusapati.
Pati tentu akan menggunakan keris Empu Gandring untuk membunuh Sri Baginda. Oh dewa, Baginda harus mengetahui kemungkinan itu. Aku tidak rela Baginda mati. Kutukan itu memang tidak boleh terjadi. Aku juga tidak rela kalau anakku Tohjaya akan menjadi salah satu korban. Tidak boleh terjadi. Kegelisahan Ken Umang semakin menjadi-jadi. Perempuan itu berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Dari sekarang, aku harus berusaha mencegahnya agar hal itu jangan sampai terjadi. Hal itu tidak boleh terjadi. Aku menjadi semakin yakin kalau Anusapati itu harus dilenyapkan. Bukan hanya karena ia menjadi sandungan anakku yang seharusnya diangkat menjadi Pangeran Pati. Akan tetapi juga menjadi sumber bahaya bagi Sri Baginda. Jika Sri Baginda membiarkan Anusapati itu hidup di dalam istana, maka itu sama halnya dengan memelihara anak macan. Jika besar, anak macan itu akan membunuh tuannya sendiri. Aku harus menemukan cara untuk mencegah agar jangan sampai hal itu terjadi. Keris Empu Gandring, mengapa bukan keris itu yang harus dikuasai? Dan pikiran nekat itu menjadi subur menyeruak di dalam hatinya. Mekar bagaikan tidak terkendali. Ken Umang telah bulat dalam keputusannya. Aku harus menguasai keris itu. Aku harus menguasainya. Jika akan ada korban berikutnya, bukan Sri Baginda, bukan pula Tohjaya, akan tetapi Anusapati, bahkan juga ibunya. Yang boleh memberikan keturunan kepada Sri Baginda hanya aku. Orang lain tidak boleh. Ken Dedes itu tidak boleh. Ken Dedes berjalan mendekati suaminya yang tidur lelap dengan berjingkat. Baginda sedang tidur. Nampak sekali tuanku terlampau letih. Semalaman nampaknya tuanku tidak tidur dan masih harus menyelenggarakan pasewakan di pagelaran. Ampuni hamba, tuanku. Apa yang hamba lakukan ini adalah karena cinta hamba kepada Tuhan. Ampun Tuan Putri Ken Umang. Adakah sesuatu yang Tuan Putri butuhkan? Barangkali hamba bisa menolong Tuan Putri. Aku akan masuk ke gedung pusaka. Bukalah pintunya. Hamba mohon ampun Tuan Putri. Tuanku Sri Baginda telah berpesan wanti-wanti kepada hamba. Siapapun tidak diperkenankan memasuki gedung pusaka. Kau berani membantah perintahku? Hamba hanya menjalankan perintah Tuan Putri. Hamba tidak bermaksud berani membantah perintah Tuan Putri. Tentunya Tuan Putri masih ingat beberapa hari yang lalu. Ketika Tuan Putri memaksa untuk memasuki gedung pusaka, Sri Baginda memarahi kami. Keperluanku kali ini karena aku mendapat perintah dari Sri Baginda. Ayo, bukalah pintunya prajurit. Atau apakah kau tidak percaya kalau aku mendapat perintah dari Sri Baginda sendiri? Prajurit penjaga gedung pusaka itu kebingungan. Prajurit itu menjadi serba salah. Bagaimana? Apakah kau tidak percaya kalau aku mendapat perintah dari Sri Baginda sendiri? Tuan Putri, hamba menjalankan tugas dibatasi oleh sebuah pogeran yang tidak bisa hamba langgar. Sebab hanya Sri Baginda yang berwenang masuk ke dalam gedung pusaka ini. Kau masih tidak percaya kalau aku diperintah Baginda? Hamba percaya, Tuan Putri. Itulah sebabnya hamba mohon Tuan Putri berkenan untuk menunggu barang sejenak. Hamba akan menghadap kepada Sri Baginda untuk mendapatkan kepastian perintah itu. Gila. Kalau kau berani melakukan itu, berarti kau tidak mempercayai aku. Kau akan mendapatkan hukuman yang berat, prajurit. Justru karena itu, Tuanku. Hamba sadar. Hamba akan dihukum atau dimarahi oleh Sri Baginda. Namun hukuman itu tentu lebih ringan jika dibandingkan dengan kesalahan hamba berbuat keteledoran. Mohon Tuan Putri menunggu sebentar. Hamba akan menghadap Tuanku. Tidak bisa, prajurit. Kau tahu siapa aku ini, ha? Aku Ken Umang. Aku istri Sri Baginda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Aku perintahkan kau membuka pintu gedung pusaka itu sekarang juga. Kerjakan, prajurit. Ayo, kerjakan. Ken Umang memelototi prajurit yang berani membantah perintahnya itu. Seolah-olah mata Ken Umang nyaris copot dari kelopaknya.
prajurit penjaga gedung pusaka itu tidak punya pilihan lain. Dia terpaksa memenuhi perintah Ken Umang. Sesaat kemudian, Ken Umang telah berada di dalam gedung perbendaharaan pusaka. Prajurit yang merasa gelisah itu ikut masuk ke dalam untuk menjaga berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.